Apakah bank syariah masih mampu bertahan sebagai lembaga keuangan anti krisis? Dalam video kali ini, kami akan fokus pada kinerja BRI Syariah. Krisis ekonomi. Kalian pasti sering mendengar kata ini. Saat ini pun, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi sebagai dampak dari wabah COVID-19. Apa sih sebenarnya makna dari krisis ekonomi itu? Krisis ekonomi adalah kondisi di mana banyak aset yang nilainya turun tajam, bisnis dan konsumen tidak dapat membayar hutangnya, yang menyebabkan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Apabila kita melihat keadaan saat ini, kita pasti dapat melihat bahwa banyak aset yang nilainya turun, banyak debitur yang tidak dapat membayar hutangnya, sampai investor yang berbondong-bondong melakukan net sell di pasar saham, sehingga menyebabkan indeks harga saham gabungan terkoreksi tajam sebesar 30% selama 3 bulan terakhir. Berbeda dengan penyebab krisis pada tahun 98 yang disebabkan oleh nilai tukar yang sangat berfluktuasi dan tahun 2008 yang disebabkan oleh efek derivatif yang tidak diperdagangkan secara real. Krisis ekonomi tahun 2020 ini disebabkan oleh penyebaran virus COVID-19 di dunia. Berawal dari krisis kesehatan, virus ini akhirnya mengguncang ekonomi negara. Pesatnya penyebaran virus COVID-19 ini menyebabkan lesunya pertumbuhan perekonomian dunia. Bahkan, menurut analis ekonomi, hampir semua negara yang terdampak oleh virus COVID-19 akan mengalami siklus resesi. Seperti yang banyak dilaporkan media, kondisi ini menyebabkan penurunan daya beli yang sangat besar di masyarakat. Penurunan daya beli menyebabkan banyak sektor usaha yang terdampak mengalami kerugian. Bahkan beberapa perusahaan mendeklarasikan technical bankruptcy, yaitu keadaan di mana perusahaan tidak mampu membayar hutangnya. Namun dalam keadaan ini, perusahaan masih belum mengajukan kebangkrutan atau dinyatakan pairit oleh pengadilan. Dengan terjadinya krisis ekonomi, tentu saja sektor yang paling terdampak adalah sektor jasa keuangan. Model bisnis sektor ini yang sangat dekat dengan keadaan perekonomian membuat sektor jasa keuangan hampir dipastikan mengalami keadaan yang sulit saat krisis ekonomi. Lembaga keuangan sangat rentan terhadap krisis. Namun sejarah mencatat, terdapat lembaga keuangan yang dikenal sebagai lembaga keuangan anti krisis ekonomi, yaitu perbankan syariah. Pada krisis ekonomi tahun 98, perbankan syariah berhasil selamat dari krisis yang terjadi, membuat para bankir di Indonesia terheran-heran dengan selamatnya Bank Muamarat ketika bank konvensional terhempas oleh krisis. Lalu, kok bisa sih Bank Muamarat bisa lolos dari krisis 98? Selamatnya Bank Muamarat disebabkan oleh sistem bank syariah yang menggunakan instrumen bagi hasil dalam mengambil keuntungan. Sedangkan bank konvensional menggunakan bunga dalam pengambilan keuntungan. Seperti kita ketahui, suku bunga acuan pada tahun 1998 mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu 70%. Akibatnya, pada saat itu banyak debitur bank konvensional yang gagal bayar. Sama halnya di tahun 2008. Meskipun tidak separah tahun 98, namun suku bunga pada saat itu juga berakibat pada banyaknya debitur yang gagal bayar. Sedangkan, bank syariah kembali mengulang sejarah. Karena keuntungan yang dibebankan pada debitur tergantung pada kinerja yang berhasil dicapai oleh debitur itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan krisis ekonomi di tahun 2020 ini? Apakah bank syariah masih mampu bertahan sebagai lembaga keuangan anti krisis? Berbeda dengan kondisi tahun 98 dan 2008, krisis ekonomi tahun 2020 ini bukan disebabkan oleh nilai tukar yang fluktuatif dan suku bunga yang melonjak tinggi.
Kebijakan pemerintah dalam menangani krisis yang diawali dari krisis kesehatan ini adalah justru dengan menurunkan suku bunga acuan, agar para debitur yang usahanya hancur akibat dampak penurunan daya beli dan peraturan stay at home tidak mengalami gagal bayar, meskipun kenyataannya tetap terjadi gagal bayar. Untuk menjawab pertanyaan apakah bank syariah masih tetap mampu eksis pada masa krisis ini, dalam video kali ini kami akan fokus pada kinerja BRI Syariah. Bank ini dijadikan fokus karena dalam beberapa minggu terakhir, BRI Syariah sering diperbincangkan kinerjanya oleh kalangan investor maupun masyarakat umum. Bagaimana tidak, di kondisi seperti ini, di mana para analis beranggapan bahwa bank dapat mempertahankan laba bersihnya saja sudah sangat baik, namun BRI Syariah memberikan kejutan dengan membukukan laba sebesar 70 miliar rupiah di kuartal 1 tahun 2020 ini, atau bertumbuh sebesar kurang lebih 150% dari laba kuartal 1 tahun 2019. Hal ini membuat banyak investor melakukan aksi beli setelah laporan keuangan ini dikeluarkan, yang menyebabkan kenaikan harga sahamnya hingga lebih dari 75% di bulan Mei 2020. Bank BRI Syariah merupakan bank syariah yang berdiri sebagai hasil dari akuisisi Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Arta Jasa pada tahun 2007. Bank ini resmi mulai beroperasi pada tahun 2008. Di awal pendiriannya, BRI Syariah merupakan bagian dari unit usaha BRI konvensional atau biasa disebut dengan unit usaha syariah. Pada tahun 2009, BRI Syariah melakukan spin-off menjadi Bank Umum Syariah. Selanjutnya, di tahun 2018, BRI Syariah melaksanakan initial public offering di Bursa Efek Indonesia yang menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN bidang syariah pertama yang melantai di bursa. Sebab dalam pengelolaan bank syariah terdapat satu pos pemasukan yang tidak terdapat di bank konvensional, yaitu penerimaan zakat dan dana kebajikan. Zakat dapat diterima oleh bank syariah dari pendapatan bank itu sendiri, nasabah bank, atau masyarakat muslim lain yang hendak membayar zakat. Sedangkan dana kebajikan dapat diterima bank syariah melalui infak, sedekah, denda, pendapatan non-halal, dan pengembalian dana kebajikan produktif. Ya, dalam Islam denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran pada dasarnya tidak diperbolehkan. Namun, hal ini diperbolehkan untuk lembaga keuangan syariah dengan syarat tidak diakui sebagai keuntungan bank, melainkan diakui sebagai dana kebajikan yang nantinya akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Lalu, bagaimana zakat dan dana kebajikan dapat tetap mempertahankan kinerja BRI Syariah di krisis ekonomi 2020 ini? Seperti yang diketahui, zakat dalam penyalurannya hanya dapat disalurkan kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, fisabilillah, mu'alaf, ghorim, ibnu sabil, amil, dan rikob. Sedangkan dana kebajikan penyaluran dananya lebih fleksibel dibandingkan dengan zakat. Dari 8 golongan tersebut, terdapat 2 golongan yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya krisis. Pertama, ghorim, yaitu keadaan di mana seseorang memiliki hutang dan tidak memiliki harta lebih untuk membayarnya. Dan yang kedua, miskin, keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Krisis ekonomi 2020 menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan tingginya kemungkinan munculnya masyarakat baru yang masuk ke dalam kategori ghorim dan miskin. Karena usahanya yang benar-benar terhempas karena turunnya daya beli dan terbatasnya aktivitas konsumsi masyarakat. Hal ini akan membuat banyak debitur yang kesulitan membayar angsuran karena harus stay at home. Nah, disinilah zakat dan dana kebajikan akan berperan dalam keberlangsungan operasional Bank BRI Syariah di krisis ekonomi 2020.
Bagi debitur yang tidak sanggup membayar hutangnya, bahkan jatuh ke golongan miskin, akan dapat disalurkan dana bantuan oleh bank dengan cara diberi diskon dalam angsurannya, pemberian dana usaha tambahan dengan akad qard, bahkan pelunasan hutang dari zakat dan dana kebajikan tersebut. Di kuartal 1 2020 ini, Bank BRI Syariah berhasil mengumpulkan zakat dan dana kebajikan sebesar 2,5 miliar rupiah. Jumlah ini jelas akan sangat membantu debitur yang membutuhkan bantuan dana dalam membayar angsuran. Bagi BRI Syariah, dana bantuan ini akan menjaga pemasukan dan mengurangi risiko gagal bayar. Jadi, kami memprediksi bahwa BRI Syariah maupun bank-bank syariah lainnya masih dapat meneruskan image sebagai bank anti krisis.